Dah, ya. Jalan kabel soalnya. Enggak ilaha illallah dijawab ya. Cuman yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk rekan-rekan guru hebat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 04 Minas Jaya. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat SD Negeri 04 Minas Jaya, dan yang ada di sini yang mengundang kita di sini rekan CGP kita Bunda Hilda Dwita yang hari ini akan melaksanakan diseminasi sebagai tugas dalam pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan semua. Semoga acara ini menambah ilmu buat kita semua sehingga SD kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu presentasi diseminasi pembukaan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Masaul Hairi. Kepada Bapak kami persilakan. Ini pakai pantun biasanya nih. Pakai pantun ya? Budaya Melayu. Saya cari pantun dulu ya. Biar agak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka penyampaian materi dari rekan kita, yaitu Bunda Hilda Dwita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Pertama sekali kami ucapkan mohon maaf dari Mami Kepala Sekolah kepada Bunda Hilda maupun kawan-kawan yang lainnya, di mana pada hari ini Mami berhalangan hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu pada hari ini kita diminta untuk menyimak ataupun nanti mengaplikasikan apa yang akan disampaikan Bunda Hilda kepada kita. Mudah-mudahan kedepannya juga bermanfaat bagi diri Bunda Hilda sendiri, dan juga terutama nantinya akan disebarluaskan kepada kita sendiri, rekan-rekan sejawatnya. Dan intinya nanti tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan anak-anak kita, terutama peserta didik kita, menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan anak kita bisa seperti itu. Kemudian juga kami minta kepada rekan-rekan semuanya, mari kita simak. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Masol Hairi yang pada saat ini menggantikan posisi kepala sekolah. Selanjutnya presentasi diseminasi oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak, yaitu Bunda Hilda Dwita. Untuk melakukan presentasi diseminasinya kami persilakan. Baiklah ya Bunda, sebelum saya memulai, saya ingin berpantun sedikit. Pagi hari minum teh hangat, tidak lupa roti coklat. Selamat siang wahai guru hebat, mari kita sambut hari dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyisikan sedikit waktunya untuk bisa hadir di sini. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang disiplin positif. Apa yang akan saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep budaya positif. Yang pertama, pendidikan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah kita ketahui ya, profil pelajar Pancasila: berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, selanjutnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui ya, bertahan hidup itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang berikutnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain humor, antusias, tertawa. 5 kebutuhan ini, Santi, 5 kebutuhan ini juga dibutuhkan oleh siswa kita di dalam kelas. Jadi butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mereka juga membutuhkan hal seperti itu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu akan mengarah ke kebutuhan dasar pada manusia. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Untuk hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi intrinsik. 1. Hukuman. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik. Apa di sekolah kita masih ada melakukan ini ya Bunda? Hukuman? Sudah tidak ya kayaknya ya. Lanjut, yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Restitusi. Dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Contoh kasus, kita bahas sama-sama ya Bunda. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Bunda Sri? Kenapa hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" adalah karena tidak ada hubungan mencatat dengan terlambat. jadi kayak memberikan beban ya kepada anak ya.
Yang kedua, kasus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu merupakan hukuman atau sanksi? Ada yang ayah bunda? Konsekuensi. Yang selanjutnya coba kita. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan apa? Kasusnya ayah bunda? Hukuman. 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 Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, hukuman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Konsekuensi? Hukuman lah ini. Hukuman atau apa? Hukuman. Nanti kita bahas sama-sama. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, dari beberapa ada 9 kasus yang saya tampilkan tadi. Itu ada hukuman, ada konsekuensi. Apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Ada nggak ayah bunda yang bisa menjelaskan dari kasus yang sudah kita bahas tadi? Bisa Bunda Irma? Bunda Irma silakan. Ada yang bisa ya bunda untuk membedakan? Oh tadi ini adalah hukuman, ini adalah konsekuensi. Bunda Ayu bisa. Ayah Hari mau. Ayah Hari. Tadi berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba lihat dulu di kasus apa tadi? Kasus pertama ya. Oke, kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kalau menurut pandangan saya, ini termasuk ke dalam mencatat 100 kali ya. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena mungkin ini sesuai dengan kesepakatan yang mungkin mereka lakukan bersama di kelas. Mungkin kalau ada siswa yang melakukan kesalahan seperti terlambat datang ke sekolah, mungkin sudah disepakati bersama kalau dia nanti datang terlambat ke sekolah, mungkin sudah disepakati konsekuensinya ya itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi mungkin ini sudah disepakati bersama. Tapi kalau sanksi atau hukuman ini mungkin lebih bersifatnya ke fisik kayaknya ya. Kalau ini tidak, karena memang untuk meningkatkan disiplin anak. Untuk kasus pertama ini mungkin konsekuensi. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayah Hari. Coba kita lanjutkan lagi yuk dulu. Lanjut ke bawah tadi yang lagi. Yang 3. Tuh. Nah, Ayah Bunda bisa lihat di sini ya. Seperti yang dikatakan Ayah Hari tadi, hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi biasanya kita kalau menghukum anak kan anak nggak tahu tuh kita kasih hukuman apa. Atau tiba-tiba kayaknya kalau guru tuh kan kalau ngasih hukuman refleks apa yang dia pikirkan akan dia kasih ke siswa tersebut tanpa siswa tersebut tahu apa yang akan mereka dapat. Bersifat satu arah, hanya dari guru ke siswa. Berupa hukuman fisik, dominan biasanya fisik. Karena mungkin saya sendiri saja, mungkin kalau dulu sebelum kita mengenal kurikulum Merdeka seperti ini, kita selalu memberikan hukuman. Yang hukumannya lebih dominan ke fisik. Yang suka dulu ya, mungkin kalau dulu tahun-tahun 2009 yang suka mencubit, menjewer ke telinga, mencubit ke pusar siswa, seperti itu dominan fisik. Kadang sedikit ribut anak atau ribut di belakang, kita main lempar spidol, seperti itu udah fisik jatuhnya.
Kemudian kalau konsekuensi, jadi kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi kita melakukan itu, karena itu sudah kayak menekan mental siswa. Kita lanjut ke konsekuensi. Itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini juga masih agak mengarah ya Bunda. Ini seperti kayak macam kita memberikan kesepakatan sama siswa, tapi tetap ada sanksi yang didapat oleh siswa. Kalau restitusi di sini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan kalau yang lebih mengarahnya itu yang lebih bagus itu adalah restitusi. Kita kalau siswa itu melakukan kesalahan, kita panggil face to face ya, ngomongnya, tanyakan, pancing mereka, akhirnya mereka menyadari dengan kesalahan mereka sendiri tanpa kita yang mengatakan kamu tuh salah, tidak seperti itu. Jadi mereka tahu kalau oh yang saya buat ini salah loh gitu. Kan kita sudah ada kesepakatan kelas ya, kita sudah buat karena ya Bunda kesepakatan kelas. Nah kesepakatan tersebutlah yang kita ini kan ke siswa lagi. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol yang sudah kita lakukan, mungkin ada beberapa yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama, penghukum. Itu pasti. Selama ini yang kita lakukan, penghukum. Membuat merasa bersalah teman, pemantau, manajer. Sekarang saya ingin bertanya pada ayah bunda. Posisi mana yang saat ini ayah bunda lakukan di dalam kelas? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ada yang bisa menjelaskan yang sudah dilakukan? Mungkin Bunda Mary? Lima posisi kontrol guru. Jadi mungkin saat ini kita masih sebagai penghukum. Karena apa? Karena kita selalu secara tidak langsung anak nggak buat PR, itu pasti kita bilang nanti lanjutkan ya nak, walaupun hukuman yang kita berikan, sanksi yang kita berikan itu nggak berat. Seperti sekarang nggak boleh memberikan sanksi yang nyuruh anak bersihkan WC atau apa, tapi sanksi yang ke arah positif, misalnya coba kamu baca perkalian, hafalkan perkalian ini, itu sebagai gantinya. Tapi kan tetap posisi kita di sana sebagai penghukum. Mungkin itu Bunda Hilda. Terima kasih ke Bunda Mary. Atau mungkin yang lain ayah bunda ada tidak? Mungkin yang tidak sebagai penghukum. Ayah Hari ada? Di sini mungkin ya, saya juga ikut berada di 5 posisi kontrol guru ini. Tidak memungkiri juga kelima-lima ini bisa kita rasakan tergantung situasi dan kondisi ya. Namun secara garis besar itu kalau di sekolah kita kayaknya penghukum itu sudah tidak ada lagi lah kalau saya rasa ya. Karena mungkin ini sudah sudah dilarang. Oke. Kemudian pembuat merasa bersalah ini juga ada. Kalau di sini kalau saya sendiri sih lebih bersifat ke teman ya, karena kami berada di kelas 4. Itu karena fase B itu kita harus dekat sama siswa. Jadi posisi kontrol yang kami rasakan sini sebagai teman. Namun saya lihat mungkin secara garis besar untuk secara yang paling baik mungkin ya. Mungkin posisi yang paling baik itu manajer mungkin ya. Karena mungkin di sana kita sudah memimpin murid untuk melakukan, mengontrol semua kejadian yang ada di kelas. Tapi ini mungkin tergantung situasi kondisi sih Bunda. Mungkin bisa berada di teman, pemantau ataupun manajer. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bunda Irma yang sudah CGP kan. Terima kasih kepada ayah Hari. Betul sekali yang dibilang ayah Hari ya. Kita semua mungkin mengalami 5 posisi tersebut. Tapi sebaik-baik dari posisi itu adalah manajer. Jadi kita sudah nggak lagi menghukum siswa atau membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, tapi membuat mereka sendiri yang merasa apa yang mereka lakukan itu adalah salah tanpa kita menekan mereka. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Penghukum di sini ada penjelasannya. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya fisik. Kita mengatakan bodoh kamu, itu aja kamu nggak bisa, itu sudah termasuk hukuman.
sudah kata-kata yang sudah membuat mereka merasa oh aku gagal. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata verbal seperti itu sudah juga jatuh seperti membuli. Mengata-ngatai siswa itu sudah membuli juga ya Bunda. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya mungkin kamu bikin Bunda kecewa, kamu bikin Bunda sedih kalau kamu buat kayak gitu. Itu sudah membuat mereka merasa bersalah. Tapi itu juga termasuk yang posisi yang masih ini ya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya seperti katakan Ayah Hari tadi, kita seperti teman. Kalau siswa di kelas tinggi mungkin bisa ya kita buat seperti itu ya. Kayak berteman sama mereka. Kalau mereka ada masalah kita bisa panggil seperti berteman, bercerita. Mungkin bisa. Lanjut, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang terakhir ini adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mereka sendiri yang mencari apa masalah yang mereka lakukan tadi, dan mereka juga yang mencari apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Di sini ada kasusnya adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Penghukum. Kalau kita mungkin menghukum mereka adalah hormat bendera selama 1 jam. Patuhi perintah saya. Kamu selalu saja salah. Seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Sudah beberapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu contoh kalimat ya Bunda. Kalau teman, contoh kalimatnya itu adalah, ayolah demi Bapak atau demi Ibu, ya sudah silahkan masuk nanti Bapak Ibu bereskan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak Ibu, seperti itu. Pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Seperti itu kalimat yang kita katakan kepada mereka. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahannya kamu nak? Atau kira-kira kamu bisa memperbaikinya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Seperti itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita inikan ya untuk membedakan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kenapa harus keyakinan kelas? Lanjut. Pembentuk keyakinan kelas. Nah, ya Bunda pasti sudah membuat ya keyakinan kelas di dalam kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah ya Bunda buat, mungkin kira-kira ada berapa keyakinan? Ada yang bisa bantu saya jawab? Yang dibuat di dalam kelas ada berapa? Ada 5. Bunda Irma buat berapa Bunda Irma? Aduh. Bunda Ayu? 5. Bunda Sri buat berapa Bunda Sri? 10. Aduh. Sebenarnya di sini kita bisa lihat ya. Sini ada beberapa kita lihat di sini untuk dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja biar mudah diingat. Jadi sebaik-baiknya keyakinan kelas yang kita buat seharusnya tidak perlu banyak. 4 atau 5 itu sudah sangat banyak ya. Yang penting keyakinan kelas tersebut anak hafal, tahu apa yang ada di dalam kelas mereka. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi kita lihat juga mau membuat keyakinan kelas itu tengok kondisi kelas kita seperti apa. Nggak langsung membuat ini, tapi kita lihat keadaan situasi kelasnya seperti apa. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan siswa, kita bertanya mereka maunya seperti apa di dalam kelas. Terus nanti maunya bagaimana seperti itu. Jadi tidak kita yang menentukan, tapi mereka yang menentukan sendiri apa yang akan mereka lakukan untuk di dalam kelas mereka. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi ya Bunda. Ada beberapa itu. Kamu tentunya punya alasan mengapa. Di sini ada beberapa kata atau kalimat yang bisa kita sampaikan di saat kita melakukan ada sebuah kasus, terus kita akan menyelesaikan kasus tersebut.
kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan plus apa yang telah kita sepakati? Ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan di saat ada kasus. Nanti ada beberapa video saya melakukan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Ada kasus, kemudian saya lakukan menggunakan praktik segitiga restitusi. Alhamdulillah ini kalau kita bawa seperti ini kepada siswa itu merasa gurunya tidak menekan dia, tidak menyalahkan dia, tapi kita kayak lagi ngobrol, tanya mereka apa alasan mereka berbuat kesalahan tersebut dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Menstabilkan identitas, ini di sini ya Bunda ada 3 ya tadi ya. Menstabilkan identitas, coba lanjut dulu Bunda Santi, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 yang bisa kita lakukan untuk menggunakan praktik segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita inikan ya. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan di saat melakukan ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini ada 2 video akan saya lampirkan. Saya tunjukkan kepada ya Bunda. Contoh saya melakukan penerapan restitusi. Nggak ada suaranya. Ini tadi gimana Den? Tadi udah nyambung Bluetooth. Coba tekan apanya tuh? Modenya. Yang tombol power loh. BE dia kode. Bluetooth mode. Ada. Bluetooth connected. Selamat siang Intan. Ayo di sini dekat Bunda. Bunda pengen ngobrol sebentar sama Intan. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Intan tahu tidak kenapa Bunda memanggil Intan ke sini? Tidak Bunda, mengapa Bun? Intan, tadi Bunda dapat cerita nih dari Sagita. Iya. Katanya Intan marah-marah ya sama Abi. Ya Bunda, Intan kesal sama Abi karena Abi mencontek tugas Intan yang ada di meja Bun. Terus Intan lakukan apa sama Abi? Intan marah-marah dan melempar buku keluar Bunda. Oh, begitu ceritanya. Iya Bunda. Mungkin kalau Bunda jadi Intan, Bunda juga pasti marah-marah. Cuma Intan gak sempat kan mukul Abi? Tidak Bunda. Syukurlah. Intan masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih Bunda. Kesepakatan yang mana yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan saat ini sama Abi? Kesepakatan kelas tentang saling menghormati Bunda. Terus, berarti Intan tahu kan kalau yang kita lakukan saat ini tidak menghormati teman, tidak menghargai teman. Terus bagaimana cara Intan untuk memperbaiki kesalahan Intan ini? Intan berjanji tidak akan gampang emosi dan tidak akan bersikap kasar lagi Bunda terhadap teman.
bagus. Bunda harap untuk kedepannya Intan bisa lebih bersikap sopan sama teman, tidak bersikap kasar, menghormati orang lainnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya udah, Intan boleh ke kelas lagi ya. Ya udah, terima kasih Bot. Selamat siang semuanya. Perkenalkan dulu nih, nama saya Intan Abigail Sinaga. Saya duduk di kelas 5C. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bunda Indah untuk menyelesaikan masalah saya hari ini. Masalah saya marah-marah terhadap teman karena teman mencontek tugas saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belajar untuk bersabar serta menghargai teman-teman yang ada di kelas. Terima kasih. Ini video kedua ya Bunda. Ulang lagi bang. Alhamdulillah. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Nabila, sini duduk. Baik Bunda, terima kasih. Nabila sudah istirahat dan makan? Alhamdulillah, sudah Bunda. Alhamdulillah. Nabila tahu kenapa Bunda panggil ke sini? Tidak tahu Bunda. Tadi pagi Bunda dapat laporan dari teman-teman Nabila. Katanya Nabila tidak ikut sholat duha berjamaah. Apa itu betul? Iya Bunda, itu betul. Nabila tadi pagi tidak sholat duha berjamaah. Kira-kira apa alasannya? Nabila lupa membawa mukena Bunda, dan mukena di musola sedang habis. Oh, begitu ceritanya. Yang Nabila lakukan ini mungkin sudah biasa ya. Sekarang lain lupa. Tapi kita kan punya keyakinan kelas. Nabila masih tidak ingat keyakinan kelas kita. Alhamdulillah, Nabila masih ingat Bunda. Alhamdulillah. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan Nabila buat saat ini? Keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan Nabila buat saat ini adalah rajin beribadah dan disiplin. Iya berada. Nabila bersedia untuk memperbaiki semua kesalahan ini? Alhamdulillah, Nabila sangat bersedia Bunda. Kira-kira apa yang akan Nabila lakukan untuk memperbaikinya? Nabila tidak akan lupa membawa mukena, dan Nabila akan selalu sholat duha di musola. Alhamdulillah, Bunda senang mendengarnya. Nabila ingin memperbaiki diri. Bunda harap untuk kedepannya Nabila bisa lebih disiplin lagi dan bisa sholat duha berjamaah bersama teman-teman. Terima kasih Bunda. Insya Allah Nabila akan tidak lupa lagi untuk sholat duha berjamaah di musola dan akan selalu membuat lekung untuk sholat. Oke, bisa kembali ke kelas ya? Bisa, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Putri Ismail. Saya duduk di kelas 5C. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bunda Hilda tentang masalah saya hari ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Masalah yang saya perbuat hari ini adalah lupa membawa mukena dan tidak sholat duha. Insya Allah ya Bun, saya akan sholat duha dan tidak lupa lagi untuk membawa mukena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ya Bunda? Sudah lihat tadi kan contoh itu adalah contoh video saya melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Ada 2 kasus tadi. Kasus pertama itu tentang siswa yang marah sama temannya yang menyontek sampai melempar buku. Kemudian kasus kedua itu siswa yang tidak membawa mukena ke sekolah, kemudian tidak mengikuti sholat duha berjamaah. Dari 2 video tersebut, saya ingin bertanya sama Ayah Bunda, pernah tidak Ayah Bunda melakukan hal tersebut di kelas? Ada tidak Ayah Bunda yang melakukan restitusi tersebut atau mungkin melakukan yang menghadapi kasus, atau di sini kita bisa diskusi tentang kasus, bagaimana cara Ayah Bunda mungkin menyelesaikan masalahnya di kelas? Itu Bunda rumah itu kan sering. Iya, sering tuh. Anaknya banyak yang apa? Bagus. Ada pula kayak gitu.
Ya, bagi-bagi, sharing. Baiklah, saya coba berbagi pengalaman ya. Saya memang memegang anak yang sangat-sangat berkebutuhan khusus ya, spesial sekali. Kalau yang satu sih oke, nggak masalah ya, Gus Salim, dia aman-aman, anteng gitu kan. Walaupun suka ngomong-ngomong sendiri, suara musik apa, suka dia gitu kan. Tapi yang satu ini dia itu terlalu cepet tangan, suka membongkar tas kawannya, ringan tangan ya. Usil iya juga, membongkar tas temannya pas orang lagi nggak ada upacara, pas lagi senam. Jadi sekali pernah kejadian, bukan sekali sih, udah berapa kali. Cuma ini memang udah kelewat batas. Dia mengambil duit 2 orang temannya. Jadi di sini kan saya untuk komunikasi sama dia sangat susah sekali. Dia nggak pernah ngaku, nggak mau ngaku. Akhirnya saya panggil orang tua. Satu lagi saya minta bantuan guru favoritnya. Ayah Dedi, memang itu favoritnya betul. Bisa minta gendong sama Ayah Dedi, mungkin senang betul dia kan. Jadi disitulah baru ketahuan bahwa dia memang ngambil, tapi bukan dijajankan, dimasukinnya ke tas kawannya, bukan kawan sama kelas, lain kelas pula. Akhirnya duitnya nggak ketemu. Jadi solusi udah ngomong sama orang tua, jadi gimana Bunda soalnya ini duit anak orang gitu kan. Terus akhirnya orang tuanya mengerti memang kekurangan anaknya seperti itu. Dan yang mantapnya lagi, dia mau bertanggung jawab gitu loh. Uang jajannya setiap pagi disetornya sama saya. Itu yang mantapnya. Bunda, duitnya ada segini, kadang 2.000 dikasihnya, kadang 5.000 dikasihnya. Kasihan pula nengoknya ya. Sampai hati lah Bunda. Itu yang mantapnya dia. Dia mau bertanggung jawab atas kelakuan dia gitu. Dan alhamdulillah sekarang lumayan sih, ada berkurang sedikit. Buka-buka tas lagi nggak ada, karena memang dia udah ngomong sama Ayah Dedi, dia udah ngomong sama saya gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada perubahan. Cuma yang lain-lain biasalah gitu, kenakalan usil-usilnya dia, main-mainnya dia masih wajar gitu. Nah itulah pengalaman saya. Kalau ada teman-teman yang mau ngasih solusi, apa bagusnya untuk masih bintang gitu kan. Kalau Agus biasa sih, nggak apa-apa, dia duduk, suara musik, suara burung, nah itu nggak masalah sih. Saya minta solusi. Iya. Ngomong si Agus Salim. Bunda Nana hafal betul tuh dia juga agama. Alhamdulillah sekarang udah mau sholat, walaupun kadang main gitu ya. Alhamdulillah lah, udah banyak perubahan. Udah mau. Oke, ada yang mau bantu solusinya? Saya minta ayah bunda. Oke, makasih. Murni pengalaman. Langsung. Oh ya. Kalau untuk saya, untuk kelas 4 nih kebetulan saya megang kelas 4C khusus Bintang dan Agus. Sebenarnya kalau buat saya menyenangkan saya buat di dalam kelas tuh, karena buat hiburan jadinya. Ya kan, bukan kita ngapakan mencari titik salah dia, tidak kan. Cuma kalau menurut hiburan, karena sedang capek-capek lihat tingkah laku anak, jadi dia bernyanyi, menirukan suara ambulan atau gimana ngomong dia tuh kan lucu, jadi kita jadi hilang lah suntuk atau ngantuk gimana gitulah. Kalau saya untuk dalam kelas untuk Agus ya. Kalau untuk Bintang yang saya rasakan memang untuk sementara ini yaitu dia duduk di depan,
tidur-tiduran. Kemudian nanti ada aja yang terjadi, kawan yang ngadu, Bintang yang salah bunda gitu. Padahal Bintang tuh duduk tenang aja gitu masalahnya. Jadi kalau untuk sementara Bintang nih ya hilang-hilang aja kalau kita ndak gerak cepat, terbuka pintu hilang. Main di lapangan. Itu yang saya rasakan untuk sementara. Kalau untuk sholat sudah dilakukannya, meskipun ada main, dia tahulah kita ada kebutuhan khusus ya. Tapi itulah bukan dia aja, anak-anak pun yang tidak berkebutuhan khusus juga main juga. Gitu. Jadi insya Allah kalau untuk sholat agamanya ada mau dia ya. Kemudian baca ayat udah mau ngikutin walaupun apa yang dibilangnya kita tidak ngerti buat Agus kan. Nggak masalah. Kalau Bintang udah coba ngomong udah mulai lah. Tapi itulah caranya berangsur-angsur dulu lah gitu. Tidak bisa cepat. Ya kalau untuk dari saya yang baru masuk 4C jumpai Bintang, itulah saya yang rasakan. Buat bunda yang lain, ada kira-kira? Iya mungkin karena dia suka pergi main bola, mungkin olahraga lapangan. Jadi dia kalau udah olahraga kakinya tidak senang, ngintip di pintu terus, nengok mau lari entah gimana. Jadi pokoknya kalau kita tidak gerak cepat hilang. Itu aja. Tapi kalau Bintang duduk dia lagi gitu. Tapi kalau kita ada sibuk dengan yang lain buat tugas segala macam, anak bekerja, ya dia hilang. Itu adalah tingkah Bintang. Kalau Agus masih bisa disuruh. Cuma nak tanya nyanyi aja dalam kelas tuh. Nyanyilah, menirukan suara sesuatu. Tapi menghibur buat saya. Itu ciri khas anak-anak kita. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bercerita dengan kasus Bunda Mary. Makasih Bunda Hilda atas kesempatannya. Jadi kan kasus kita di sekolah ini rata-rata ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini yang ingin Bunda tanyakan Bunda Hilda, untuk anak-anak yang ber-ABK ini, bagaimana kita cara menerapkan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini? Gimana tuh? Karena kita nggak tahu kan, kita nggak bisa loh, kita nggak bisa bercerita, bertanya sama anak itu gitu. Jadi di mana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada mereka? Karena kan kita nggak boleh turun langsung ke orang tua, harus langsung ke siswanya gitu. Jadi kira-kira apa nih solusinya Bunda Hilda? Atau mungkin kawan-kawan yang lain yang bertanya? Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bunda Mary. Solusi bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan anak ABK? Kalau dari saya mungkin saya minta dulu lah ya dari teman-teman yang lain, ada yang bisa menjelaskan atau mungkin mengasih solusinya? Ayo. Oh, Bunda Ayu bisa nih kayaknya. Bunda Ayu kasihlah. Bunda Ayu. Kasih aja Bing. Dapat Bintang? Iya kan dulu Bintang ada. Dulu dia baik. Jadi sekarang udah Belum nampak kali dia dulu. Ada yang bisa? Bunda Murni. Dulu dia baik. Oh jadi tiba di kelas 3 dia baru nggak baik ya? Oh dia ada hari yang mau. Makanya kelas 1 kemarin Bunda Ayu nggak ada ngeluh. Karena dia nggak ada kelas Tapi kelas 3 yang pada salah. Nggak mungkin lah si Bintang tiba-tiba jahat di kelas 4. Iya, jadi Bunda Irma mau disalahkan nih. Oke, di sini kita kita cari solusi bersama lah ya. Di sini kebetulan saya juga mendapatkan siswa hebat-hebat. Alhamdulillah ini kebetulan juga nih. Baru pertama saya mendapatkan siswa hebat ada 3 orang. Yang pertama namanya itu Arsyad, yang kedua Brilian, dan yang ketiga Aryansyah. Ada 3. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba di kelas saya dapat 3 nih. Tapi alhamdulillah satu sudah saya oper ke kelas lain, jadi agak tenang. Berhasil juga restitusi saya itu sama mami kepala sekolah. Ya. Ini kita bahas yang 2 dulu. Masalah si Arsyad. Ini Arsyad anaknya temperamen ya. Dia nggak bisa diganggu. Kemudian dia termasuk anak yang suka menulis juga.
kalau di kelas saya yang saya rasakan, karena saya suruh dia menulis baik ayah. Arsyad tulis ini, ya, Arsyad nggak suka, Arsyad mau nulis ini, ya dia suka tambah-tambah bunda. Jadi memang saya cari betul apa kesukaan dia di kelas. Tapi nanti saya kaitkan dengan pembelajaran di kelas. Misalnya kalau IPAS, di sini kan dia memang belum paham tentang IPAS, itu tentang materi pembelajarannya itu tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Di sini saya suruh menghitung daun. Ini Arsyad berapa nak? Dihitungnya 1, 2, 3, 4 pandai ya. Jadi di sini kita ngambil kesimpulannya anak ini bisanya di sini loh. Dia memang dia suka berhitung kayaknya Bunda Murni ya. Ini kan mantan Bunda Murni. Jadi setelah kita amati anaknya, kita tanya secara mendalam ya, sama seperti yang dikatakan Bunda Hilda tadi, kita terapkan restitusinya yang dari awal itu tadi apa? Menstabilitaskan identitas, stabilis the identity. Langkah awalnya memang itu, kita harus tahu dulu anak ini seperti apa. Jadi nggak bisa kita serta-merta kita harus dia harus hafal ini, dia harus kuasai ini, dia harus ini, nggak bisa Bunda ya. Jadi memang kita sebagai guru kelasnya lah yang memiliki peran, kemudian usaha yang ekstra, karena memang anak ini lebih dari anak yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian untuk si Brilian, setelah saya restitusi juga hampir sama sih seperti Arsyad, cuma si Brilian ini dia nggak suka nulis ya Bunda Murni ya. Kalau disuruh nulis dia nggak selesai. Ya anaknya pakai tergantung mood. Nah jadi di sini juga kita pandai-pandai membuat moodnya anak ini ada terus nih. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, dia suka bahasa Inggris rupanya. Si Brilian, cocok lah namanya Brilian. Pas di kelas itu yang paling pintar rupa bahasa Inggris dia loh. Setelah saya amati, ya bagus, saya tanya ini minuman apa bahasa Inggrisnya? Drink katanya. Tahu dia? Makanan, eat, bahasa Inggrisnya. Pokoknya setiap ada pertanyaan bahasa Inggris, dia pandai jawab. Jadi kawan-kawannya juga tahu dia pandai bahasa Inggris, jago bahasa Inggris. Nah di sini berarti kita anak ini jago di sini. Jadi nanti kita kaitkan lagi pembelajaran yang dia suka. Misalnya nanti pelajaran IPAS tadi lagi. Daun apa bahasa Inggrisnya? Pohon apa bahasa Inggrisnya? Seperti itu Bunda. Kita mengajarkan biar dia lebih paham dengan materi ini. Jadi mungkin setelah kita restitusi tadi ya bahasanya, intinya kita sebagai wali kelas atau guru kelas pandai-pandai melihat kemampuan anak kita. Kita nggak bisa serta-merta menyuruh anak ini dia harus hafal ini, konsep ini dia harus bisa, nggak bisa. Tergantung kemampuan dia, situasi dan kondisi juga harus mendukung. Sama seperti yang Bunda katakan ya, tergantung mood dia. Jadi pandai-pandai kita di kelas untuk membuat suasana di kelas itu lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan ke Bunda Hilda. Oke, terima kasih sama Ayah Hari. Tadi sudah ada beberapa ya yang kasus dari Bunda Irma, kemudian lanjut ceritanya ke Bunda Nana yang berkaitan tentang anak berkebutuhan khusus. Kemudian Bunda Mary bertanya bagaimana apakah bisa restitusi ini kita lakukan pada anak ABK. Jadi semuanya mungkin bisa, tapi tergantung dari keadaannya seperti apa. Jadi ya Bunda, hal yang bisa kita lakukan di dalam kelas itu kita melihat situasi anak, kita melihat keadaan anak. Kita tidak bisa menyamakan semua siswa itu sama, tidak, tapi berbeda. Setiap siswa berbeda kemampuannya, dari kemampuan pengetahuannya, dari sikapnya kita bisa lihat, oh ini si anak seperti apa, maunya seperti apa. Apalagi kalau kita punya anak berkebutuhan khusus, karena dulu saya juga di kelas 3 dapat ya anak yang berkebutuhan khusus atau anak ABK. Tapi alhamdulillah mungkin di kelas saya dulu saya masih bisa mengendalikan. Untuk si Agus masih bisa saya kendalikan. Si Bintang itu ya anak Bunda Irma sekarang, itu saya selalu nanya, Bintang maunya belajarnya seperti apa? Bintang mau belajar apa hari ini? Saya tanyakan. Bunda kasih Bintang soal. Kalau nanti dia udah nggak mau belajar, saya lepaskan. Saya nggak maksakan dia untuk harus ada di dalam kelas. Yang penting saya kayaknya kalau untuk di sekolah kita ini
gurunya sudah bisa diajak kerjasama. Jadi kalau Bintang kemana-mana, guru yang lain juga bisa memantau, tahu di mana posisi Bintang di mana, juga mengamankan lah ya ibarat kata ya, walaupun saya di dalam kelas seperti itu. Kalau Agus di masa saya itu dulu tidak pernah keluar kelas, hanya duduk dari pagi sampai pulang di dalam kelas, hanya duduk dan hanya bisa menulis Z. Kalau saya mungkin bilangnya Z ya, hanya itu saja karena diajarkan bagaimanapun dia nggak bisa. Mungkin kita sudah memahami kemampuan si Agus seperti apa, tapi tetap kita semangati dia untuk terus bisa sekolah walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi semangati saja karena sempat Agus itu dapat cerita dari orang tuanya sudah pengen berhenti. Dia mengatakan, ngapain Agus ke sekolah? Agus juga nggak bisa apa-apa katanya. Tapi saya selalu mengingatin dia, Agus sekolah aja biar bisa berteman, biar dia bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya, berinteraksi dengan kawan-kawannya. Tapi kan alhamdulillah ya, dari kelas 4 banyak perubahan dari Bunda Irma, itu udah sangat senang saya mendengarnya. Ada semangat untuk sholat, walaupun mungkin dia nggak bisa membaca bacaan sholat, tapi dia sudah ada di hatinya ingin sholat. Sedangkan anak normal saja, mungkin kita katakan normal atau yang mungkin tidak punya kekurangan seperti Agus, belum tentu loh mereka mau sholat. Ini anak yang kekurangan, yang bisa kita katakan kita sangat perhatian sama mereka. Bahkan saya dikatakan sama anak-anak dulu pilih kasih, bukan saya pilih kasih, tapi kita agak memperhatikan mereka dari yang lain seperti itu. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi ini tentang disiplin positif, bagaimana cara kita di dalam kelas, pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas saya Bunda, kita nggak perlu banyak-banyak. Nanti kasihan anak-anak kita nggak bisa hafal, nggak tahu apa saja keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Cukup 5 atau 4, nggak usah sampai 10. Saling menghormati, kemudian mungkin izin pada guru di saat jam belajar atau apa, pokoknya cukup 4 atau 5 saja, tapi mereka memahami apa yang dibuat. Kemudian melakukan kasus, kalau ada kasus di dalam kelas kita nggak langsung menyalahkan anak tersebut, tidak, tapi kita lakukanlah dengan seperti segitiga restitusi. Saya berharap ya Bunda, dari apa yang telah saya sampaikan hari ini tentang segitiga restitusi bisa kita terapkan di dalam kelas. Jadi kita bisa terhadap siswa itu seperti manajer, tidak penghukum, tidak membuat mereka bersalah. Jadi sekecil apapun masalah, gunakanlah segitiga restitusi. Bisa ya Bunda? Bisa. Masih semangat? Semangat. Mana semangatnya? Go, 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 semangat. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Sedikit lagi ada pantun dari saya. Pergi ke sekolah. Ya. Pergi ke sekolah menenteng naskah, rehat sekejap memakan kurma. Semoga presentasi ini membawa berkah, menambah ilmu buat kita bersama. Tepuk tangan. Hey. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tutup dulu lah. Saya serahkan lagi ke Bunda Mary. Kok cepet kali? Demikianlah presentasi diseminasi dari Bunda Hilda CGP Angkatan 11 Kabupaten Siak. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bunda Hilda bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, yang berpusat kepada murid, yang menghamba kepada murid. Demikian saja presentasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.